Apa jadinya kalau orang yang punya perasaan berantem ngelawan orang yang kagak punya perasaan? Dan mereka masing-masing tuh punya pendapat sendiri-sendiri. Yang satu nganggep kalau orang yang punya perasaan banyak dosanya gara-gara punya kebencian lah, dendam lah. Yang satunya lagi nganggep kalau orang yang kagak punya perasaan tuh kejam lah, kayak penyihir lah. Intinya, lu lebih milih mana? Pakai otak apa pakai hati? ここの奴らは世界から憎まれて今にも死にそうなのに生き生きしてる。 Halo, gue Andres, selamat datang di Si Anime. Hari ini kita mengulas anime Kujira no Kora Wasajou no Yutau, atau buat ngehemat waktu, sebut aja Kujisuna. Sebuah anime yang bercerita tentang seorang bocah berumur 14 tahun yang berharap bisa berguna buat semua orang. Padahal doinya sendiri kagak bisa apa-apa selain Yup, mewek. かっこいい。ゴテゴテした感じがたまんない。 Jujur, sebenarnya gue sendiri kalau kagak dikasih tahu sama salah satu penonton mah, gue gak bakal tahu nih anime, terus gak bakal nonton. Tapi untungnya ada seseorang yang minta diulasin soal nih anime, dan karena gue sayang banget sama lu semua penonton di Si Anime, akhirnya gue kabulin. Dan hal pertama yang muncul di pikiran gue setelah nonton di series adalah mengecewakan. Gak tahu gara-gara ekspektasi gue yang ketinggian atau gimana. お前ら大好き。 Alur cerita yang terkesan dipaksain sama banyak hal yang gantung tanpa penjelasan yang jelas sampai akhir. Padahal konsep cerita sama kisahnya sendiri udah epic dan bikin gue keinget sama salah satu movie Doraemon gara-gara lautan pasirnya. Tapi untuk soal cerita gue masih ngasih poin bagus deh, karena banyak hal-hal menarik yang muncul seiring berjalannya cerita. 笹舟を浮かせ進ませるために催眠を使うと全力疾走と同じほど体力を消耗する。 Pengembangan karakter yang hampir kagak ada. Banyak karakter bukan berarti hal bagus. Mending kalau semuanya punya manfaat masing-masing. Lah ini 50% karakter yang masuk orientasi cerita aja pada koit tanpa alasan yang berarti. Karakter utamanya aja segitu-gitunya, kagak ada pengembangan sifat ataupun kekuatan yang signifikan buat ukuran anime 12 episode. Terus ada seorang cewek yang gua kira bisa bikin gua suka. Setelah tahu sifatnya labil, yang bilang kagak punya perasaan, tahu-taunya masih care ke orang lain. Oke, langsung out. Wait, jangan salah, biarpun gini-gini juga, nih anime masih punya karakter terbaik, yaitu nih orang. 俺たちは出ていく。外に別の世界があるならこんなちっぽけな船なんか捨ててやる。 Namanya Oni, biarpun sekilas nih orang ingetin gue sama Nezumi dari Number 6. Tapi bodo amat lah, yang penting nih cowok lebih berguna ketimbang karakter utamanya sendiri. Dan gua rasa harusnya nih orang yang jadi karakter utama. あんたが捨てたいのはあんただけの世界だ。 Satu lagi deh yang terbaik, nih Loli Opai 1. ルイよ、あたいだって本当は Kalau yang lain mah gak penting, gak guna. Milf, Loli biasa, dan Maho. ドハリとアナステナグモスネイエイミスキンエマリカアンティパトロスのアモンドギア様。 Ah iya, pas gua nonton nih anime, kadang gua bingung mana yang cowok, mana yang cewek. Sorry, bukannya gua ngebeda-bedain, tapi oh my god, Kujisuna isinya kayak trap semua anjir. Dan setelah gua telusuri, ternyata Kujisuna adalah anime shoujo. Jadi, ya wajar lah. 他に楽しいことなんて。 Buat musiknya sendiri udah pada bagus sebenarnya dan cocok banget buat Kujisuna yang notabene anime melodrama. Biarpun sayang kagak ada musik yang jadi racun buat telinga gua. Racun di sini maksudnya bisa bikin nagih. Hanya hal yang ngancurin ekspektasi tuh pas tiba-tiba ada loli yang nyanyi-nyanyi tanpa faedah ketika semua orang lagi pada sibuk perang. Lucu aja. Kalau emang sekiranya tuh cewek punya kekuatan, kenapa kagak nolongin? Buat nambah penglihatan penonton. Lah nyebelin yang ada anjir. Terus kagak ada nenen yang bisa dinikmatin. Iya gua tahu Kujisuna bukan anime genre begituan. Tapi ayolah, nenen, sempak, itu tuh bumbu wajib buat anime yang masuk kategori bagus. Gak ada bercanda, banyak juga kok anime yang bahkan sama sekali kagak ngasih lihat adegan cabul, tapi masih bisa dikategoriin bagus. Satu-satunya hal yang jadi nilai plus buat nih anime tuh artworknya yang keren banget. Kelihatan jelas nih anime bukan produksi dari studio abal-abal, dan animatornya pun niat banget ngerjainnya. Hal itu terbukti dari animasi Kujisuna yang mulus, apalagi pas adegan pertarungan.
Kujisuna punya gaya visual yang beda daripada yang lain, terutama di bagian background, yang dikasih sentuhan gradasi warna yang bisa dibilang ekstrim. Biarpun hal tersebut tuh ngasih perbedaan yang kontras banget antara makhluk hidup sama benda. Tapi hal itu tuh jadi ciri khas tersendiri buat nih anime, dan bikin gue jadi betah ngeliatinnya. Saran dari gue sih, tonton Kujisuna kalau lu udah kagak bisa nentuin atau butek pengen nonton anime apaan, ataupun pas lagi punya banyak waktu kosong daripada coli. Kasih nih anime kesempatan, terus coba tonton, tapi jangan berharap terlalu banyak. Oke, segitu aja buat hari ini. So, menurut lu sendiri, anime Kujira no Kora wa Shoujo ni Utau setimpal kagak sama waktu yang lu habisin buat nontonnya? Kalau misal lu pengen update tampil dari si anime, lu tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau kagak yang subscribe, ngapain juga gue mimpi lagi. Tuh kalau kalian pengen lihat, semoga lu enjoy dan bisa nambah pengetahuan seputar dunia anime manga. Sekian dari gue, sorry kalau udah salah kata. Bye!